Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin, ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam atau di siang yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kajian kita yang bulan lalu, kajian tematik berkaitan dengan menuntut ilmu. Berarti kajian kita tentang Kitabul Janaiz atau tentang kitab ini, seingat ana sebulan yang lalu, seingat ana ya, dan berdasarkan batasan kitab yang ada itu kita sudah masuk Kitabul Janaiz. Kita sudah mempelajari, masuk dalam pembahasan tentang kitab jenazah. Dan yang sudah kita pelajari adalah beberapa hadis sampai hadis ke 162 yang berkaitan dengan memandikan, mengkafani dan menyelati. Begitu insyaallah kalau nggak salah. Kita masuk sekarang pada hadis yang ke 163. Pada hadis yang ke 163 beliau rahimahullah ta'ala mengatakan an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan nuhina anittiba'il janaisi, kami dilarang para wanita untuk mengantarkan jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu enggak tegas terhadap kami. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang wanita sahabat yang masyhur dengan nama Ummu Atiyah, Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ummu Atiyah ini seorang sahabat yang kalau bahasa kita aktivis kalau pada zaman sekarang. Yang hadis yang berkaitan dengan memandikan jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang ngurusi jenazah perempuan, kemudian khitan, hadis-hadis tentang masalah-masalah semacam itu, mengkhitan wanita dan macam-macamnya, itu rata-rata diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, ini Al-Ansariyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kami kaum wanita
itu dilarang nganter jenazah ke kuburan, itu maksudnya nganter jenazah ke kuburan. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu enggak ditegaskan, enggak tegas larangan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis semacam ini para hadirin azani Allah wa yakum. Hadis semacam ini bukan sabda beliau. Ini jenisnya adalah pemahaman Ummu Atiyah terhadap apa yang beliau ketahui dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Jadi lafaz Rasulullah, ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah wanita mengantarkan jenazah ke kuburan itu kita nggak tahu. Karena yang tersampaikan kepada kita adalah pemahaman siapa? Ummu Atiyah. Yang tersampaikan kepada kita adalah pemahaman Ummu Atiyah terhadap apa yang beliau fahami dari sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang urusan hukum mengantarkan jenazah ke kuburan oleh wanita. Nah, apakah pemahaman sahabat jenis semacam ini bisa dijadikan sebagai sebuah hujah? Kita katakan bisa. Jadi pemahaman sahabat semacam ini bisa dijadikan sebagai sebuah hujah. Kenapa? Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang paling tahu tentang makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena mereka orang Arab asli. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab asli. Bagaimanapun juga tetap beda antara orang non Arab yang belajar bahasa Arab dengan orang Arab asli, apalagi mereka hidup di zaman tersebut. Jadi mereka itu hidup di zaman tersebut. Jadi mereka satu zaman. Jadi mereka satu zaman. Tapi itu yang pertama. Yang kedua saya katakan tadi, para sahabat wanita, para sahabat mereka itu hidup satu zaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasa itu para ikhwah, nek beda zaman biasanya ada sedikit perbedaan. Podo-podo basa Jawa zaman Wali Songo karo Jawa zaman saiki iku beda. Yang ada toh di beberapa kitab itu nukilan tulisan asli Sunan Bonang. Ini tulisan asli Sunan Bonang. Dalam beberapa kitab terdapat nukilan asli tulisannya Sunan Kalijogo. Misalkan tulisan itu bahasa Jawa, tapi bukan bahasa Jawa yang kita pakai pada zaman sekarang. Cobalah sekarang lafadz basa Jawa yang ada di zaman itu yang masih kita hafal apa? Ini sebelum itu. Ini jadi Wonocoroko zaman Haji Soko Ustaz. Zaman Haji Saka terlalu lama. Zaman yang deket-deket ini aja lah. Zaman Wali Songo. Tembang-tembang yang muncul di zaman itu yang menciptakan para sunan. Lir-ilir, cublek-cublek suweng, yani gundul-gundul pacul, ngono ya. Siapa yang bisa mengartikan lir-ilir? Tembang itu pakai bahasa Jawa. Anda nggak bahas hukum tembang ya. Kita hanya bahas pemahaman. Yani lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo. Artinya apa? Podo-podo Jawa ini. Jadi mungkin kita bisa menafsirkan sedikit, tapi tidak selengkap orang-orang yang ada di zaman itu. Sunan Kalijogo tatkala membuat tembang itu bukan untuk kalangan ilmuwan, tapi untuk kalangan awam. Berarti bahasa modern semacam itu mafhum di kalangan orang awam. Kita orang mudeng titik
gak lengkap. Lah, anak ingin mengatakan Ummu Atiyah orang Arab asli, bukan orang non Arab yang belajar bahasa Arab, tapi orang Arab asli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang Arab asli. Beliau radhiyallahu anha mendengar ucapannya Rasulullah sama-sama bahasa Arab dan sezaman. Maka dipastikan beliau faham betul apa yang diomongkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau kemudian Ummu Atiyah radhiyallahu anha menyimpulkan, hadis ini kan bahasanya kesimpulan, menyimpulkan bahwa nuhina, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah, pemahaman itu gak mungkin salah. Lah kalau pemahaman sahabat salah, apa mana pemahaman kita atau gak karuan? Jadi misalkan jenengan membaca sabda Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu kan bahasa Arab ya. Sabda langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemahaman sahabat yang mengungkapkan yang beliau pahami dari sabda beliau, tapi apa yang didengar oleh sahabat diungkapkan, diceritakan. Rasulullah ngomong demikian. Rasulullah ngomong demikian. Lafaz itu bahasa Arab. Lafaz itu bahasa Arab. Saya yakin 100% apa yang kita pahami sekarang ini tidak selengkap apa yang dipahami oleh para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat pada waktu dulu. Kenapa? Karena kita pertama bukan orang Arab, belajar bahasa Arab pun mubtada khabari rada ora pecus, ngono ya. Yang kedua atau yang ketiga, waktu sudah rentan terlalu jauh antara zaman itu dengan zaman kita, antara zaman itu dengan kondisi yang ada pada zaman kita sekarang. Jadi pemahaman Ummu Atiyah bahwasanya Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah, pemahaman yang benar, tidak salah. Masalah muncul. Gimana kalau ada kata-kata Rasulullah melarang? Kan Ummu Atiyah hanya mengatakan nuhina, kami dilarang. Kami dilarang. Mana ada kata-kata kalau Rasulullah SAW yang melarang? Seorang sahabat kalau mengatakan kami dilarang, itu yang melarang siapa? Ini. Seorang sahabat kalau mengatakan kami dilarang, itu yang melarang siapa? Gak mungkin sahabat yang lain, gak mungkin konconi, gak mungkin temannya. Yang melarang pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melarang itu pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, masalah hadis ini adalah pemahaman Ummu Atiyah. Karena kita tidak mendengar sabdanya Rasulullah kayak apa, pemahaman Ummu Atiyah. Tapi pemahaman Ummu Atiyah bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah karena faktor yang Anda sebutkan tadi. Masalah kedua dalam hadis ini, yang ada dalam hadis ini bahwa lafadznya beliau nuhina, kami dilarang, maksudnya adalah yang melarang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi salah satu di antara kaidah ilmu istidlal, kaidah ilmu ushul fikih, bahwa kalau seorang sahabat menggunakan bahasa fi'il mabni majhul dalam istilah nahwu yang masyhur atau dalam istilahnya Ibnu Malik, itu mabni ala ma lam yusamma fa'ilu. Istilah yang masyhur dalam nahwu negeri kita itu kan mabni majhul, fi'il yang enggak ketahuan apa? Enggak ketahuan fa'ilnya. Mana dalam dunia nahwu. Istilahnya Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiyahnya itu fi'il mabni ala ma la yusamma fa'ilu. Mabni pada yang fa'ilnya gak disebut. Dan gak disebut itu kan banyak faktor, gak mesti karena gak tahu, karena banyak faktornya. Lepas dari masalah itu, yani kalau Rasulullah SAW, kalau seorang sahabat mengatakan nuhina fi'il mabni majhul atau umirna, kami diperintahkan,
atau uhilla lana, dihalalkan untuk kami, hurrima alaina, diharamkan untuk kami, maka pelakunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan beliau, walam yu'azzam alaina, tapi larangan itu enggak tegas. Larangan itu enggak tegas. Karena larangan itu ada dua. Larangan yang sifatnya jazim, tegas, dan larangan yang ghairu jazim, yang tidak tegas. Larangan yang tegas itu maksudnya adalah harus ditinggalkan. Kalau sampai dikerjakan ada ancaman dosa. Jadi ada hukumannya dunia atau akhirat. Itu namanya larangan yang jazim. Istilah masyhurnya larangan yang jazim itu haram. Jadi harus ditinggalkan, nggak boleh dikerjakan. Kalau sampai dikerjakan dosa dan ada ancaman hukuman dunia atau akhirat. Itu haram, jazim. Ada jenis larangan itu yang nggak tegas, ghairu jazim, yang nggak tegas. Makna dari larangan yang nggak tegas, makna dari larangan yang nggak tegas itu adalah sebuah larangan, jadi larangan yang sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau diterjang, yuk rapopo, nggak apa-apa. Seandainya larangan itu dilanggar, nggak apa-apa. Tapi seandainya dia meninggalkannya, itu jauh lebih baik dan akan mendapatkan pahala. Larangan yang nggak tegas ini istilah usul fikihnya apa? Makruh. Istilah usul fikihnya itu makruh. Ucapan beliau, walam yu'azzam alaina, walam yu'azzam alaina, dan larangan itu tidak tegas kepada kami. Kembali lagi bahwa ucapan beliau walam yu'azzam alaina ini pemahaman siapa? Ummu Atiyah. Ini pemahaman dari Ummu Atiyah, dan pemahaman sahabat dalam masalah ini hujjah. Pemahaman sahabat dalam masalah ini itu adalah hujjah. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, Faridhanazani Allahu wa iyyakum. Kembali kepada inti masalahnya adalah, terus kalau begitu Ustaz, hukum wanita ikut nganter jenazah ke kuburan itu apa? Nganter ya, bukan takziah, bukan ziarah kubur. Bedakan antara nganter dengan ziarah kubur. Kalau nganter itu jenazah barusan wafat dan dia ikut nganter ke kubur, itu namanya nganter. Tapi kalau takziah itu jenazah meninggal dunia setahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kemudian dia datang ke kuburannya untuk ziarah. Jadi untuk ziarah kubur, itu namanya ziarah kubur. Adapun kalau ini ngantar, pembahasan kita ini ngantar. Ada beberapa pemahaman para ulama tentang hukum ini. Sebagian para ulama mengatakan terlarang. Larangannya sifatnya makruh. Larangannya sifatnya makruh. Maksudnya, ya tinggalkan. Tapi kalau nggak ditinggalkan juga nggak ada dosa. Tapi sebaiknya jangan. Dari mana pemahaman larangan ini sifatnya makruh? Dari mana pemahaman larangan ini sifatnya makruh? Dari mana? Dari pemahamannya Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina. Kami dilarang sih, tapi nggak tegas gitu. Dan larangan nggak tegas itu berarti makruh. Sebagian ahlul ilmi mengatakan haram, nggak boleh, haram. Dan pendapat ini seingat saya yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seingat anak yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa ngantar jenazah untuk wanita, mengantarkan jenazah ke kuburan itu haram. Alasannya Rasulullah melarang, dan hukum asal larangan itu haram. Hukum asal larangan itu haram, berarti haram.
Tatkala Ibnu Taimiyah ditanya, "Loh, kepiye to sampeyan niku?" Kan Ummu Atiyah mengatakan, "Walam yu'zam alaina." Lah kok bilang haram? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Walam yu'zam alaina" itu ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah pemahaman Ummu Atiyah? Ini, pemahaman Ummu Atiyah. Lah, yang penting bagi kita itu Rasulullah melarang. Lah, lafaz larangan Rasulullah itu kita nggak tahu. Adapun ucapannya Ummu Atiyah ini pemahaman beliau, dan pemahaman beliau nggak mesti benar. Gitu. Pemahaman nggak beliau nggak mesti benar. Berarti hukum asalnya haram, karena memang larangan itu hukum asalnya haram. Itu hujah beliau. Kemudian beliau menyebutkan hujah-hujah yang lain, tapi itu yang paling kuat. Allahu a'lam bishawab, yang nampak bagi ana adalah mazhab jumhur para ulama. Yang nampak bagi ana adalah mazhab mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya mengantar jenazah untuk siapa tadi? Mengantar jenazah itu adalah sifatnya makruh bagi wanita. Kenapa? Karena sulit untuk kita katakan pemahaman sahabat itu salah. Anggaplah salah, maka pemahaman mereka lebih baik daripada pemahaman kita. Kemungkinan kalau mereka ada kemungkinan salah, maka kemungkinan kita salah memahami jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan salahnya pemahaman para sahabat. Jadi kesimpulannya, mengantarkan jenazah itu terlarang bagi wanita, tapi sifatnya makruh. Sifatnya itu makruh. Kalau begitu wanita dalam proses jenazah itu sampai mana? Sampai nyolati. Jadi wanita dalam proses jenazah itu sampai nyolati. Boleh memandikan jika sejenis. Atau kalau nggak sejenis, suami istri, atau mandikan lawan jenis kalau dia itu anaknya dan masih kecil, atau mahramnya dan masih kecil. Baik. Yang kedua, boleh mengkafani kalau sejenis, atau kalau suaminya. Jadi atau kalau suaminya. Lihat. Baik. Yang ketiga, boleh mensolati. Untuk mensolati ini, baik jenazahnya itu laki-laki atau jenazahnya itu perempuan, baik mahram maupun gak mahram, baik suami maupun tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala wafatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha minta kepada para sahabat agar jenazah Sa'ad itu sebelum dibawa ke Baqi diampirkan ke Masjid Nabawi, lalu istri-istri Rasulullah SAW mensolati jenazah beliau tersebut. Peristiwa ini gawe kasak kusuk para sahabat, piye to nyolati jenazah di masjid, wong wedok nyolati bisa. Ternyata kasak kusuk itu sejak zaman sahabat itu sono. Ini komen zaman saiki teman-teman. Ya kasak kusuk, ngomong di mburi. Ternyata ngomong di mburi itu gak wong Jawa tok. Jadi falsafah blangkon itu ternyata gak wong Jawa tok. Jadi saat wafat oleh para sahabat atas permintaan dari Aisyah dibawa ke masjid. Zaman itu nyolati jenazah itu gak di masjid. Di zaman Rasulullah SAW dan zaman setelah zaman Rasulullah SAW, nyolati jenazah itu gak di masjid. Di mana? Di lapangan pinggir kuburan. Jadi ini Masjid Nabawi ya, buku ini Masjid Nabawi. Mana kiblat? Kiblat itu apa nama Masjid Nabawi? Kidul, selatan. Karena Mekah itu selatannya Madinah, arah sana. Sana kiblat. Di mana Baqi? Kalau ini Masjid Nabawi, kiblat itu sana. Mana Baqi? Baqi itu arah timur. Baqi itu di sinilah. Area sini. Lah, dari dinding masjid sampai Baqi ini rumah beliau dan keluarga besarnya. Sebelahnya itu ada lapangan. Sebelah timurnya rumah-rumah beliau itu ada lapangan. Lapangan itulah tempat nyolati jenazah.
Di lapangan itu biasanya Rasulullah SAW mensolati jenazah. Nah, biasanya di situ. Makanya tatkala Ibunda Aisyah minta dan para ummahatul mukminin minta saat itu dimakamkan, di sholati di masjid, itu manusia para sahabat itu, ya bukan para sahabat sih, sebagian orang di zaman itu mulai kusuk-kusuk gitu dong, sholat masjid, terus wedok-wedok melok nyolati, bener belas. Apa itu berita itu, kasak kusuk itu terdengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, ma asra'an nasu ayyunkiru syai'an lam ya'lamu. Jadi wong-wong itu loh kesusu mengingkari sesuatu yang belum mereka ketahui. Padahal itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala Suhail ibnu Bayda illa fi jawfil masjid. Rasulullah SAW tidaklah mensolati jenazahnya Suhail ibnu Bayda kecuali di dalam masjid. Kecuali di dalam masjid. Jadi intinya wanita boleh mensolati apa? Jenazah. Meskipun jenazahnya itu laki-laki. Meskipun jenazahnya itu laki-laki. Jadi sampai di situ wanita. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati. Adapun setelah itu mengantarkan, ini yang ada di pembahasan kita, bahwa Rasulullah SAW melarang mengantarkan jenazah, tapi tidak tegas. Larangannya itu bukan sebuah larangan yang tegas sehingga status hukumnya adalah makruh untuk wanita ngantar jenazah ke kuburan. Wallahu a'lam. Faridhanazani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Beliau mengatakan asri'u bil janazah. Cepat-cepatlah kalian di dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika jenazah itu jenazahnya orang baik-baik, fa khairun, maka itu adalah kebaikan yang kalian percepat jenazah itu untuk meraih kebaikan tersebut. Wa in taku siwa dzalik, jika jenazah ini jenazah orang yang jelek, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah kejelekan yang kalian cepet-cepet nurunkan orang jelek itu dari pundak-pundak kalian. Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang masyhur dengan nama Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Lah kalau hadis jenis semacam ini namanya hadis qauli. Jadi yang sampai kepada kita langsung ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang didengar oleh Abu Hurairah, yang disampaikan kepada kita. Seandainya Abu Hurairah itu ngomongnya begini, Rasulullah itu memerintahkan kita kalau bawa jenazah itu kongkon cepet-cepet, itu bukan sabda Rasulullah, tapi itu pemahaman Abu Hurairah atas sabda Rasulullah SAW. Mana lebih kuat? Hadis jenis ini atau hadis jenis riwayatnya Mu'atiyah? Hadis jenis semacam ini atau hadis jenis pemahaman jenis riwayatnya Mu'atiyah? Hadis jenis ini lebih kuat. Hadis jenis ini lebih kuat. Kenapa? Karena hadis jenis tadi itu yang sampai kepada kita bukan sabda Rasulullah, tapi pemahaman
Pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu menempati derajat terakhir dalam dunia riwayat. Dalam dunia riwayat. Jadi tingkat tertinggi itu qaul. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan langsung. Rasulullah bersabda demikian. Lafadznya begini. Lafadznya begini. Di bawahnya hadis fi'il. Yani sahabat menyaksikan Rasulullah SAW pernah melakukan sesuatu dan beliau riwayatkan apa adanya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW berbuat begini dan begitu. Berbuat begini dan begitu. Itu namanya haditsul fi'il. Di bawah itu baru pemahaman. Riwayat yang berupa pemahaman. Jadi yang sampai kepada kita adalah pemahamannya siapa? Pemahamannya para sahabat. Tapi tetap itu merupakan sebuah hujjah. Tetap itu merupakan sebuah hujjah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini pertama kita ambil faedah, beliau memerintahkan untuk asri'u bil janazah, percepat ngurus jenazah. Hadis ini berarti yang diperintahkan untuk cepat-cepat itu semua yang berkaitan dengan proses jenazah. Mulai dari pertama, begitu mati langsung diproses. Langsung diproses. Yo ada yang ngeduk kuburan, ono langsung apa? Mandikan. Ada yang langsung mandikan. Itu pertama. Jadi yang pertama. Jadi termasuk di antara sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngeduk kuburan sesuk ae, pisan karuan. Maka mafal saiki gak usah diurus. Diurus sesuk, nyalakan dulu ya, diurus sesuk. Itu sesuatu yang melanggar perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Termasuk di antara mempercepat ini pula yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam bab ini adalah mempercepat kalau nganter jenazah ke kuburan. Mempercepat kalau nganter jenazah ke kuburan. Mempercepat itu maksudnya apa? Enggak lari tapi jalan cepat. Dan itu praktek para sahabat dulu. Mereka itu kalau ngantar jenazah lari enggak, tapi jalannya dipercepat. Jalan itu agak cepat. Alasannya beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Kata beliau, kalau dia itu orang baik, jenazah itu orang baik, maka dengan kita mempercepat dia ke kuburan, berarti kita mempercepat dia mendapatkan nikmat kubur. Kan masuk kuburan dulu, kemudian dikuburkan, kemudian datangi malaikat mungkar nakir, kemudian diuji, lulus ujian baru mendapatkan nikmat kubur. Lah mati nih saiki dikubur sesuatu ya masa nih. Seharusnya sore nanti sudah mendapatkan nikmat kubur, malah tertunda besok. Itu mana sabda Rasulullah SAW, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika jenazah ini orang baik, maka kebaikan yang kalian mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kebalikannya, jika itu orang jelek, yang kalian urusi itu jenazah orang jelek, ya fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Itu adalah kejelekan yang kalian cepet-cepet beresi, ngurus wong elek kesuwi-suwi. Jadi mikul wong elek wis suwi-suwi, yo cepet-cepet gono kuburan, lebono kuburane ngono wis bar. Itu mana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang penting mau dia orang baik, mau dia orang jelek, maka
proses jenazah itu semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Apapun yang menjurus kepada proses percepatan jenazah, maka itu sifatnya syar'i. Contoh, apa hukum bentuk sinoman? Sinoman kampung gitu loh. Jadi desa, kepala desa, RT, RW atau bagian apa lah ngono ya, itu punya inisiatif membentuk panitia kuburan. Jadi Pak Mudine ko sing mandikan. Terus sudah dibentuk tim penggali kubur. Jadi gak kate dolek. Pokoke ana pengumuman mati dikabari lewat grup budal dan ngerti sapa sing budal, gak usah dolek. Terus disiapkan oleh desa alat-alat untuk proses mempercepat. Yo nggak pakai pacul, nggak pakai pecok, tapi alat khusus. Misalkan ono pakai alat sing apa gancu sing rodok lebar ngono apa jenenge? Ya sembolah, pokoknya alat-alat khusus. Alat-alat khusus. Disiapkan lampu, disiapkan tiang penyangga lampu, disiapkan kabel, disiapkan apa begitu ya. Jadi kain disiapkan. Apa itu? Itu inisiatif dari Pak RT, Pak RW. Inisiatif ini sunnah, boleh, bid'ah. Apa? Inisiatif itu disyariatkan, sekedar boleh ataukah bid'ah? Disyariatkan. Loh kok disyariatkan? Iya, karena itu praktek dari asri'u bil janazah. Karena kalau dengan itu hadis ini terwujud dengan lebih gampang. Karena kalau gonok panitia ngono ku masya Allah, orang mati ngono ku sapa yang sing gelem yo kanggo ngeduk kuburan, telepon kancane, aku sing di pasar Mas. Telepon dulure, aku lara untu ngono. Telepon sapa? Hubungi wis setengah jam gak barbar. Nemu wong, dolek pacul, gak nemu-nemu. Dolek rene, dolek rono. Bengi-bengi misalkan arepe ngeduk gelap, dolek lampu, nemu lampu, dolek kabel, suwi. Lereng tuku, lereng dolek tonggo, lereng ini, lereng ngono pinjem masjid dan macam-macam. 2 jam sik muter. Maka adanya itu bisa melaksanakan hadis ini. Ruh dari hadis ini terwujud. Asri'u bil janazah. Jangan kemudian pemahamannya itu aneh. Zaman Rasulullah ono sinoman, bid'ah. Sebentar Mas, hati-hati ngomong bid'ah. Ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ono sinoman. Tapi jenenge gak sinoman, karena sinoman itu basa Jawa. Apa dalil yang menunjukkan di zaman Rasulullah SAW ono sinoman? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ono sinoman? Pengurus jenazah. Apa dalil? Pertama, perhatikan semua hadis jenazah mesti perawinya satu, Umayyah. Itu menunjukkan Umayyah kemudian. Ini mudin. Nah, saya iki ono mudin wedok. Mudin wedok. Bener ono jenazah itu urusan beliau. Yani wafatnya Zainab yang mandikan Umayyah. Wafatnya Ruqayyah yang mandikan Umayyah. Urusan apa mu? Yani nganter Rasulullah pesannya juga kepada Umayyah. Jadi Umayyah kemudian. Mudin wedok. Mudin lanang sapa? Mbok kurang ngerti. Kenapa mudin lanang gak diurus? Karena di zaman itu semua orang iso dadi mudin. Sing lanang saiki yo gak ditunjuk mudin gak karu-karuan. Dalil kedua yang di zaman Rasulullah SAW ada sinoman. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia,
Kemudian Abu Bakar sudah diangkat jadi khalifah. Mulailah proses pemandian jenazah. Rasulullah dimandikan oleh keluarga dekatnya. Jadi keluarga dekatnya siapa? Ali, Abbas, Fadl dan Saleh. Maula Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, yani Abdullah bin Abbas, Fadl ibn Abbas, dan Saleh maula Rasulullah SAW. 4 orang yang memandikan jenazah beliau SAW. Pada waktu mau ngubur bingung, dikubur nanti. Sebagian sahabat mengatakan karena tempat tanah kelahiran beliau. Sebagian sahabat usul ojo apa di Mekah, di Palestina. Nguburi. Dikubur di Palestina. Lah kok dikubur di Palestina? Tempat saudara-saudara beliau para nabi dan para rasul juga banyak dimakamkan di sana. Sebagian sahabat yang lain protes, "Lah, langgawa itu saulan. Nah piye nggo jenazah saulan?" Akhirnya Abu Bakar tampil, "Sebentar. Saya pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi itu dikuburkan di mana kami meninggal dunia." Karena ini anu dalili, langsung amben Aisyah itu digeser, di bawah amben itu nah digali kuburannya beliau salam. Pada waktu mau gali, para sahabat bingung, "Iki sapa kok nggali?" Karena biasanya di zaman Rasulullah SAW tukang gali ku ono loro. Ada 2 tukang gali. Memang pekerjaannya bener ono mati wong loro iku sing gali kuburan. Tapi jenisnya beda. Jenisnya beda. Ono sing yang satu nek ben gali itu bentuknya syak. Asyak itu lurus ke bawah ngono wae. Ada yang satu jenisnya itu lahat. Al-lahat itu lurus ke bawah terus ono moncong ke arah kiblat. Iki yang mana yang kita suruh ini? Biasanya pokoknya siapa yang datang duluan dia yang gali. Gak peduli siapapun. Tapi para sahabat ini bingung, iki sapa ini? Mana sih yang lebih utama? Selama ini kita nggak pernah bicara mana lebih utama. Pokoknya barang-barang. Akhirnya mereka mengatakan, wes panggil dua-duanya. Siapa yang lebih cepat duluan, berarti dia yang dipilih oleh Allah untuk menggalikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang datang duluan, yang menggali dengan lahat, akhirnya dibuatkan begitu. Dan akhirnya itulah menjadi ucapannya para ulama, lahat itu lebih baik daripada syak. Anda nggak mau bahas itu karena itu di belakang. Wajudala yang ingin saya sampaikan, di zaman Rasulullah itu sudah ada tukang gali kubur. Sudah ada tukang gali kubur. Begitu. Jadi kabarnya. Jadi kembali ke masalah di sini bahwa apapun yang berkaitan dengan mempercepat proses jenazah maka itu adalah disyariatkan. Ini syariatkan mempercepat proses. Taib. Pertanyaan lanjutan. Ustaz, nek mempercepat proses itu disyariatkan. Nek jenazah digawa karo ambulan niku karo mobil niku gak diangkat niku sunah apa ora? Sunah apa ora? Apa hukumnya? Pokoknya kira-kira sunnah Ustaz. Cepet tambahan. Wong nyampe kuburan. Atau malah enggak? Atau malah enggak? Analisis fikih semacam ini ya, kawan perlu dicermati dari semua sisi. Pertama, di zaman Rasulullah SAW sudah ada kendaraan apa dereng? Sudah. Kendaraannya bisa dibuat ngangkat jenazah apa mboten? Kendaraan zaman Rasulullah itu apa? Onta, kuda, keledai. Onta, kuda, keledai. Itu kendaraan zaman Rasulullah. Onta, kuda, keledai. Itu bisa dipakai ngangkat jenazah nggak? Ini nggak bisa. Tapi geledekan di zaman Rasulullah ku wis ono. Geledekan kereta itu loh, kereta yang diseret sama kuda itu di zaman Rasulullah SAW sudah ada. Di zaman beliau SAW itu sudah ada. Minimalnya mereka sudah ngerti ada kendaraan semacam itu. Berarti ini ono geledekan, ini ono kereta. Berarti zaman saya ini mobil. Zaman sekarang mobil.
faktanya belum pernah ada di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke kuburan diantar pakai kereta, pakai kendaraan, diantar pakai kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diantar pakai mobil, syiar jenazah hilang. Syiar jenazah dadi hilang. Lha ono keranda mlaku bareng ngono ku seru. Jadi ono iring-iringan ngantar ngono ku kelihatan sekali kalau itu jenazah, mengingatkan orang pada kematian. Tapi ini mobil pertama, keluarganya mobil kedua, keluarga lagi mobil ketiga, orang mobil. Arep budal manten apa arep budal kuburan nggak ngerti. Jadi nggak ada syiar jenazah menjadi hilang. Ketika syiar jenazah menjadi hilang, maka hukum asalnya adalah tetap dibawa, kecuali kalau ke kuburannya masyaqqah berat kalau jalan. Sebenarnya hukum kedua ini nggak akan muncul kalau per kampung itu ada jenazahnya, ada kuburannya. Kalau kuburan kampung ya dibawa, itu insya Allah sangat memungkinkan untuk dibawa hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis berikutnya kita selesaikan sekarang ya. Sakit lagi. Sakit. Nah, kita selesaikan sekarang. Kalau selesai nanti pakai praktek nggak? Pakai. Sopo jadi mayit. Sincili. Repot. An Samurah ibnu Jundub qala Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Dari Samurah ibnu Jundub, dari Samurah ibnu Jundub, kalau beliau mengatakan sallaitu wara'a an-nabi, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ra'atin, mensalati wanita matat yang meninggal dunia fi nifasiha, tatkala nifas, meninggal dunia karena melahirkan. Faqama fi wasatiha, maka beliau berdiri pas di tengah, di pinggang, area pinggang. Hadirin Allah wa yakum. Sekarang hadis ini berbicara tentang posisi imam tatkala mensolati jenazah. Hadis ini hadis fi'al, hadis perbuatan, dalam pengamatannya Samurah ibnu Jundub. Dalam pengamatannya Samurah ibnu Jundub, bahwa beliau itu melihat, mengetahui, karena beliau sholat di belakangnya, sehingga beliau mengetahui Rasulullah SAW itu tatkala sholat posisinya berada di area tengah jenazah wanita tersebut. Nah, hadis ini para ikhwan Allah yakum menunjukkan kepada kita beberapa faedah utama. Yang pertama, mati syahid kalau nggak di medan perang tetap disolati. Mati syahid kalau syahidnya nggak di medan perang tetap disolati. Dari mana dia ambil faedahnya? Orang mati saat nifas itu syahid. Kata Rasulullah SAW, "Manis syuhada'u min ummati." Tatkala beliau bertanya kepada para sahabat,
orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku itu siapa saja ya? Gitu. Mani syuhada'u min ummati. Orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku itu siapa saja ya? Maka Rasulullah SAW tatkala bertanya itu, para sahabat mengatakan spontan, ya Rasulullah, asy-syahidu man mata fi sabilillah. Ya Rasulullah, wong sing mati syahid ya wong sing mati di tengah kancah medan pertempuran, tatkala perang mati. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asy-syuhada'u min ummati idzan laqalilu. Nek ngono berarti sing mati di kalangan umatku mati syahid mek titik, cuma sedikit. Gitu. Para sahabat juga heran, loh. Nah terus sinten ya Rasulullah? Terus yang mati syahid itu siapa? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, al-mabtunu syahid, wal ghariqu syahid, wa man mata ala hadmin syahid, wa man mata fit ta'uni syahid. Salah satunya adalah wa man mata fi nifasiha syahid. Orang yang mati karena penyakit perut itu syahid. Orang yang mati karena ta'un syahid. Orang yang mati karena tenggelam syahid. Orang yang mati karena kebentur benda keras syahid. Itu ya. Salah satunya adalah yang kita bahas ini adalah orang yang mati saat nifas, karena nifasnya, karena melahirkan itu syahid, maka dia syahid. Berarti wanita ini statusnya syahid. Tapi ternyata disolati oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan pada kita orang yang mati syahid, tapi syahidnya bukan syahid medan perang. Syahid yang lain hukum dunianya sama, hukum akhiratnya dia mati syahid jika ikhlas dengan kondisinya, dan dia orang baik-baik, dan dia itu orang baik-baik. Makanya kalau ada orang mati kok kecelakaan, wah wong elek kok mati ketabrak. Lu kok wong elek piye to? Mati kecelakaan itu syahid. Kita motoran. Jadi ketabrak masuk dalam syahid jenis yang mana? Man mata ala hadum. Orang yang mati kebentur benda keras. Wong tabrakan itu kebentur benda keras apa? Enggak. Lah ya iyalah. Gak kebentur benda keras kok gak mati. Ini gak mati. Nah, tapi mereka itu statusnya syahidul akhirah. Syahid akhirat. Karena syahid itu kata para ulama ada 3 macam. Syahidud dunya wal akhirah. Syahidud dunya dunal akhirah. Syahidul akhirah dunat dunya. Ada orang itu yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu maksudnya apa? Di dunia diberlakukan sebagai orang mati syahid, di akhirat mendapatkan pahala mati syahid. Siapa dia? Orang yang mati saat berjihad perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, dan orang itu ikhlas di dalam jihadnya. Karena ikhlasnya dia mendapatkan syahid akhirat. Karena mati di medan perangnya mendapatkan syahid dunia. Akhirnya berlaku hukum syahid. Berlaku hukum syahid. Apa itu? Apa itu? Ya, gak dimandikan, dikafani langsung dalam pakaiannya. Sing belepotan darah itu langsung dikafani. Gak wajib disolatkan. Tapi kalau disolatkan lebih bagus, sunnah dalam bahasanya. Dan dikuburkan di area perang. Dikuburkan di area perang. Itu syahid apa? Dunia akhirat. Lah nek syahid dunia tok tapi gak pakai akhirat, apa kabarnya? Ya wong mati di kancah medan pertempuran, dia seorang muslim tapi jihadnya gak ikhlas.
jihadnya nggak ikhlas. Hukum dunia kita hukumi dia mati syahid. Wah, kita kan nggak bisa melihat hati orang. Ikhlas apa enggak kan kita nggak pernah tahu. Yang penting dunianya dia kita hukumi sebagai orang mati syahid. Akhiratnya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Type ketiga, syahid akhirat tapi nggak dunia. Syahid akhirat tapi nggak dunia. Gimana kabarnya? Hah? Ya semua orang yang mati syahid tapi nggak di medan perang. Ya artinya tadi kita sebutkan tadi, termasuk orang yang mati karena nifas. Hukum dunianya kayak semua yang lain. Hukum akhiratnya dia mendapatkan pahala orang mati syahid dengan syaratnya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya laki-laki non mahram mensolati wanita. Bolehnya laki-laki mensolati wanita meskipun bukan mahram. Dan itu yang terjadi selama ini memang. Jadi kalau kita nyolati itu nggak takon mahram apa ora. Pokoknya orang mati disolatkan. Jadi dia laki-laki atau perempuan, mahram atau tidak. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita posisi imam. Posisi imam tatkala mensolati. Posisi imam tatkala mensolati jenazah. Yang sunnah ini mensolati jenazah kalau jenazahnya perempuan di tengah, wasat. Wasat itu mana? Antara kaki sampai kepala sampai bagi dua. Itu tengah. Gak usah dimeteri, terus ketok lah jenenge wasat ya pinggang ini. Gak usah kate dimeteri. Tek. Ustaz, itu nek wonge normal. Nek wonge gak normal. Badannya normal, kaki ini pendek, misalnya ngono. Di mana? Tetap di pinggang. Tetap di pinggang. Engko ada orang kaki ini buntung dua-duanya, cacat. Tengahnya di dada. Enggak, ya tetap di pinggang. Karena maksud dari tengah ini di pinggang. Kalau laki-laki di mana? Di kepala. Kalau laki-laki itu di kepala. Ini sunnah. Dalam arti kalau suatu ketika ono imam kok orang ngerti ngawur salate, maka wis kadung disolati, wis kadung dikuburno, diulangi lagi apa enggak? Bongkar lagi kuburan ini? Enggak, biarkan aja. Karena itu tidak mempengaruhi hukum sahnya menguburkan. Tidak mempengaruhi hukum sahnya menguburkan. Allahu Akbar. No. Ted. Hadis berikutnya, hadis 167. Loh, kok 167? 166. An Abi Musa, dari Abu Musa Abdullah ibni Qais al-Ansari. Nama beliau Abdullah ibni Qais, masyhur dengan nama Abu Musa al-Asy'ari. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Dari Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri min as-saliqah. As-saliqah itu wanita yang jerit-jerit saat dapat musibah kematian. Al-haliqah itu yang gundul rambutnya, gundul ya, bukan cukur. Gundul rambutnya saat musibah kematian. Wasyaqqah itu wanita yang
ngeropek bajunya saat musibah kematian. Jadi Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu berlepas diri, nggak seneng, nggak ridho, berlepas diri. Dan kalau Rasulullah berlepas diri dari sesuatu berarti itu hukumnya haram. Siapa itu perbuatan yang diharamkan dan dilaknat oleh sebagian riwayat yang lain? Laknat. Jadi Allah melaknat salikah al-halikah syaqqa. Apa itu salikah? As-salikah itu wanita yang jerit-jerit histeris tatkala mendapat musibah kematian. Tatkala mendapat musibah kematian. Jadi yang terlarang itu jerit-jerit histeris. Adapun kalau nangis, mencucurkan air mata, nangis dengan suaranya tapi lirih, normalnya orang nangis lah. Begitu gak sampai jerit-jerit, maka itu boleh. Bahkan sedih, meneteskan air mata, sedikit ada tangisan, itu lebih utama dibandingkan kalau ditinggal wafat kok guyang-guyu. Tinggal mati bojone guyang, tinggal mati anak guyang. Itu ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan pertama gak waras. Kemungkinan kedua salah memahami syariat. Waras tapi salah memahami syariat. Bisa jadi loh pemahaman orang memahami masalah ini salah. Wong nyawa iku sing ngatur sing gawe urip kok. Wis wae mati ditangisi napa? Wis ora usah nangis. Diriwoi malah oleh pahala. Aku tak guyu, senyum. Itu bener apa ora pemahaman agama semacam itu? Ya malah salah. Ridho ada tempatnya, sedih ada tempatnya. Kondisi semacam itu orang yang mampu menggabungkan antara hak Allah untuk diridhoi dan hak keluarga untuk disedihi, itulah makom terbaik. Hak Allah dia ridho dengan takdirnya, tapi karena yang meninggal dunia suaminya, istrinya, anaknya, haknya dia, kita sedih. Orang yang mampu menggabungkan antara keduanya, itulah yang paling mendekati syariat. Dan itu yang dulu diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya putra beliau Ibrahim itu anak nomor berapa? Anak nomor berapa? Anak terakhir beliau. Anak terakhir dari Maria Al-Qibtiyah. Anak terakhir beliau, tapi anak pertama dari Maria Al-Qibtiyah. Karena istrinya Rasulullah SAW yang 11 orang itu tambah budak dua, satu Maria, dua Raihana. Itu tidak ada satupun yang memberikan keturunan untuk Rasulullah SAW kecuali dua orang. Satu Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah melahirkan anak 6. Racak-racak kecil-kecil. Hampir umurnya enggak terlalu jauh-jauh. Melahirkan anak 6. Paling tua Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Abdullah itu anak bungsu. Anak bungsunya Khadijah. Terakhir, jadi kemudian beliau mendapatkan anak dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nah, Ibrahim itu ya karena semua anaknya yang laki-laki sudah pada wafat. Semua anak yang perempuan sudah pada wafat kecuali satu. Pada waktu itu yang belum wafat. Siapa?
Fatimah. Tinggal satu anak perempuan yang belum wafat. Semuanya sudah meninggal dunia. Lahir anak senang gitu. Ternyata masih berumur 17 bulan atau 18 bulan beliau meninggal dunia. Sedih Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf sampai nyeletuk lah. Yani ya Rasulullah, tabki ya Rasulullah lu. Jenengan kok nangis? Karena Abdurrahman, Rasulullah kan orang yang paling dekat dengan Allah, paling ridha dengan takdir. Lah kok yo nangis? Kok yo nangis? Karepe ngono wong liya nangis wajar. Tapi Rasulullah nangis, masa nangis? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Yani wala naqulu illa ma yudhirrab wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata bisa saja menetes, hati terasa sedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah ridha. Sesungguhnya kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Jadi tengah-tengah, posisi tengah-tengah. Jangan sedih, nangis, jerit-jerit gitu ya. Karena jerit-jerit itu tanda dia enggak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus jerit-jerit itu ora ono manfaate. Nek jerit-jerit itu sure peneh, enggak. Jadi enggak. Dan itu terlarang. Itu terlarang. As-saliqah. Al-halikah, wanita yang gundul rambut. Al-halq itu ya kawan, itu bukan cukur ya, gundul. Jadi Rasulullah SAW itu naha an-nisa an yahliqanna ru'usahunna. Ini dalam bab lain. Hanya ingin menjabarkan makna halq. Rasulullah SAW melarang wanita halq kepala mereka. Apa itu halq yang dilarang Rasulullah? Cukur gundul. Itu yang nggak boleh. Adapun kalau wanita motong rambutnya yang panjang dipotong, boleh apa tidak? Boleh. Yang terlarang itu gundul. Gundul itu yang nggak boleh. Sampai pun ihram nggak boleh gundul. Nggak boleh gundul. Padahal wanita laki-laki disyariatkan untuk gundul. Nah, anna Rasulullah SAW bari'an minas salika wal halika. Orang yang cukur gundul rambut karena apa? Kesedihan. Wasyaqah, dan wanita yang ngeropek-ngeropek bajunya karena kesedihan. Ngeropek-ngeropek bajunya karena kesedihan yang ada. Hadis ini lafadznya itu adalah apa? Salikah, halikah, dan syaqah. Semuanya bentuknya muannats. Semuanya bentuknya wanita. Kalau laki-laki bagaimana? Rasulullah itu berlepas diri dari wanita yang begini, begitu. Nah, kalau laki-laki lebih haram, lebih parah. Kenapa kalau lebih parah? Biasanya yang melakukan ini adalah wanita dan laki-laki enggak. Tapi kalau kemudian laki-laki melakukan itu ya jauh lebih haram. Jauh lebih haram lagi, karena secara umum laki-laki lebih mampu mengendalikan perasaan tatkala ada musibah-musibah semacam ini dibandingkan para wanita. Wallah, ini bisa kita sampaikan para ikhwah, ternyata nggak selesai juga. Masih ada 3 hadis, nggak nutut kalau kita bahas. Ada yang disampaikan? Moga barakallahu fikum. Baik masalah jenazah maupun masalah yang lainnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menguburkan jenazah di tengah malam, fil jawfil lail. Tapi di satu sisi jenazahnya Rasulullah sendiri dimakamkan pada Isya malam hari.
Dan Rasulullah SAW pernah beberapa kali memakamkan jenazah malam hari. Jadi maksudnya para sahabat memakamkan jenazah malam hari. Ini itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW melarang memakamkan jenazah malam hari. Tapi di satu sisi praktek para sahabat di zaman Rasulullah, sepengetahuan Rasulullah SAW, ada beberapa jenazah yang dimakamkan malam hari. Para sahabat sendiri tatkala beliau meninggal dunia memakamkan Rasulullah ba'da isya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat itu memakamkan jenazah malam hari? Hadis Sahih Muslim. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi di zaman Rasulullah itu ada ibu-ibu itu mengabdikan dirinya ke Masjid Nabawi sebagai tukang sapu. Hadis itu dalam Sahihain. Suatu hari pagi-pagi subuh-subuh kok Rasulullah nggak menemukan ibu-ibu itu mana. Ditanya, loh ibu itu mana? Pun wafat ya Rasulullah. Loh kapan? Tadi malam. Loh kok nggak ngasih tahu saya? Lah jenengan istirahat khawatir ganggu, langsung kami makamkan tadi malam juga. Maka Rasulullah mengatakan dulluni ala qabriha. Ya wis, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Diantar ke Baqi oleh para sahabat, kemudian ditunjukkan ini ya Rasulullah kuburannya, kemudian Rasulullah salat jenazah. Yang kita ambil faedah berarti para sahabat kuburkan malam hari dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Menunjukkan bahwasanya itu boleh. Bagaimana dengan hadis tadi? Yang Rasulullah SAW itu melarang? Digabungkan oleh para ulama, jumhur para ulama mengatakan nguburkan pada malam hari itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menguburkan pada malam hari yang berefek yang nyolati titik. Orang mati wafat jam 11 malam, dikuburkan jam 2 malam. Bisa nyolati sopo jam luru. Di share pakai grup bisa turu kabeh wong. Bisa nyolati wong 1 loro 4 5 dikit gitu. Seandainya ini ditunda sampai subuh atau sampai jam 7, niscaya akan banyak yang nyolati. Jadi kalau dikuburkan di malam hari yang berefek prosesnya bermasalah, yang nyolati cuma sedikit sekali, sebaiknya ditunda sampai subuh. Tapi kalau nguburkan di malam hari itu tidak berefek semacam itu, ya apa-apa. Gambarannya pengumuman wafat itu ba'da maghrib. Sekarang kan pengumuman itu cepat sekali menyebarnya. Dari satu grup ke grup yang lain itu masya Allah, ini cepat sekali berkembangnya. Ba'da isya itu semua orang sudah tahu. Bisa pada tanya, dia memakamkan kapan? Nanti jam 9 malam atau dimakamkan jam 10 malam. Ya. Di pemakaman ini disolati di masjid ini misalkan, itu orang-orang udah pada siap-siap. Kira-kira jam 09.00, jam setengah 10 kumpul di masjid, ramai begitu. Maka silahkan, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Itu cara terbaik untuk menggabungkan antara dua dalil tadi yang zahirnya bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Pertama, menunda pemakaman jenazah itu ada dua kemungkinan.
menunda pemakaman jenazah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menunda sampai memadorotkan jenazah. Nunggu anaknya sing teko Saudi mulai kapan? 5 hari lagi. Lho, 5 dina meneh tunggu piye ngono. Jenazah wis busuk. Sak koma wis wedi. Wong wis gak peduli, wis kesuwen mati. Nguburne kapan? Boh, ngono. Ora gak peduli memadorotkan jenazah. Ini haram. Karena pertama melanggar perintahnya Rasulullah asri'u bil janazah. Yang kedua, memadorotkan jenazah. La dharara wa la dirar. Yang kedua, memundurkan jenazah tapi tidak memundurkan kuburkan tapi tidak memadorotkan jenazah. Ya sampai keesokan malam hari sampai keesokan harinya. Sore hari sampai keesokan harinya. Itu kan ya mundur tapi gak sampai memadorotkan. Lah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mundur itu karena maslahat syar'i. Dimundurkan itu karena ada maslahat syar'i yang menyebabkan harus mundur. Ini nggak apa-apa. Semacam mundurnya pemakaman jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW meninggal dunia di waktu duha jelang duhur. Saiki ngono ya kira-kira jam 10, jam setengah 11 gitu. Waktu duha sudah jelang duhur. Hari Senin waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu wafatnya Rasulullah SAW. Dimakamkan malam hari ba'da Isya, malam Rebu. Bukan malam Selasa, wafatnya Senin, tapi Rasulullah dikuburkan itu malam Rebu. Mundurnya lumayan. Tapi mundur segitu itu belum memadorotkan mayit. Yo, mayitnya wujud mayit dalam arti ya belum busuk, ya belum apa gitu. Nek 5 dino yo api. Jadi masih 1 hari, 1 hari 1 malam. Nah, kalau memang ada masalah syar'inya, nggak apa-apa. Apa masalah syar'inya? Kok jenazahnya Rasulullah SAW sampai segitu mundurnya? Panjang menceritakannya. Jadi lihat peristiwa wafatnya. Jadi baca kitab-kitab para ulama yang bicarakan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, wafatnya Rasulullah kan gak kayak wafatnya aku dong. Wafatnya uang nih ya, wafat dikuburno, wes best nih. Wafatnya Rasulullah SAW membuat geger. Jadi jagat Madinah pada waktu itu. Sebagian sahabat percaya, sebagian sahabat ngamuk gak percaya. Antara mereka Umar. Sebagian sahabat bingung. Umar sendiri di Masjid Nabawi itu menghunus pedang. Siapapun yang berani Rasulullah ngomong Rasulullah wafat tak penggal kepalanya. Nah, sopo sing wani ngedepi Umar? Pas ngamuk pisan. Abu Bakar pada waktu itu sedang ada di rumahnya. Di rumah beliau. Rumah beliau itu di Awali. Awali itu 2 mil dari pusat kota. 1 mil 1,6 kilo. Berarti 3 kiloan. Jadi zaman itu orang WA. Jadi nyampe ke Abu Bakar itu agak lama. Abu Bakar bergegas ke kota itu agak lama. Agak lama. Singkat cerita, Abu Bakar datang, beliau ke masjid. Jadi beliau ke masjid, lihat para sahabat pada bingung, Umar ngamuk-ngamuk. Beliau kemudian masuk menemui jenazahnya Rasulullah, betul-betul mati. Kemudian menenangkan para sahabat. Setelah menenangkan para sahabat, mereka mendengar ada perkumpulan para sahabat Ansar Bani Sa'id yang membicarakan tentang kekhilafahan. Susul Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar bicara ke sana sampai sore hari. Dialog gitu sampai sore hari.
baru ditetapkan Abu Bakar menjadi khalifah. Sore hari kondisi barusan rame gitu ya, sudah ditunda sampai besok pagi. Abu Bakar bayat menjadi khalifah. Setelah kaum muslimin memiliki pemimpin, baru jenazah Rasulullah diproses. Prosesnya kan ya lama. Mandikan, baru gegeran Rasulullah dimakamkan di mana, rame suwi gitu ya. Akhirnya baru bisa dimakamkan malam hari. Malam. Jadi kalau penundaan itu ada maslahat syar'inya, monggo nggak ada masalah. Lah, tapi jika penundaan itu nggak ada maslahat syar'inya, maka jangan dilakukan. Makruh untuk dilakukan. Pertanyaannya, menunggu anak sing teko Jakarta, menunggu anak sing teko luar negeri, itu masalah syar'i apa enggak? Kalau anak melihat kondisi, kalau nunggunya itu 2 jam, 3 jam, ya tunggulah. Jadi 4 jam, 5 jam, ya tunggulah. Tapi nunggunya itu sampai sesuk 2 hari, jangan. Karena nggak ada maslahatnya untuk mayit, malah memudaratkan mayit. Nih, wong apik gak jangan cepet-cepet dapat pahalai. Ndak wong elek, kok nginepno wong elek? Nginepno wong elek di rumahnya. Wallahu a'lam. Secara umum melihat kondisi lapangan yang ada, sampai berapa waktu tidak yakni harus menunggu jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Nih. Monggo Ustaz. Dilantunkan adzan. Anda nggak tahu. Jadi hukum asal azan itu kan al-i'lam bidukhuli waktu sholat, pemberitahuan kalau waktu sholat sudah datang. Pemberitahuan kalau waktu sholat sudah datang. Dan azan tidak boleh keluar dari kaidah ini kecuali ada dalil khusus yang sahih. Dan yang ada dalil khusus yang sahih itu pertama, azan sebelum subuh, khilafan dengan segala perselisihan para ulama. Yang kedua, azan pertama Jumatan. Azan pertama Jumatan itu kapan? Ya azan sebelum imam naik mimbar. Imam naik mimbar terus azan, itu dalam istilah fikihnya azan kedua. Karena dalam dunia fikih ada azan pertama, yaitu azan sebelum imam naik mimbar. Itu perbuatan Utsman ibn Affan di kota Madinah di zaman kekhilafan beliau, tanpa ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Karena nggak bahas itu masalah lain. Yang ketiga, azan saat bayi lahir, khilafan. Maksudnya khilafan, para ulama berselisih apakah hadisnya sahih atau tidak. Mayoritas para ulama mengatakan hadisnya sahih, sehingga mereka mensunahkan azan pada waktu bayi lahir. Sebagian para ulama mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak dapat diamalkan. Lepas dari masalah itu yang Anda tahu tentang adanya hadis yang berkaitan dengan azan di luar waktu salat. Di luar waktu salat. Adapun tatkala memakamkan diazani, Anda tidak mengetahui adanya dalil. Dan dalam masalah ibadah, sesuatu yang tidak ada dalilnya maka berarti bid'ah. Karena hukum asal dari ibadah itu terlarang dan tidak boleh untuk diamalkan kecuali ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahu akbar. Nah. Wow. Ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit yang satu itu. Pembahasan fikihnya jadi ruwet. Ruwet karena aturannya di negeri kita ruwet. Aturannya di negeri kita ruwet. Beda dengan di sebagian negara yang aturan syar'inya paten. Tatkala masjid ditutup, pasar ditutup. Jadi enak fikihnya, kajian fikihnya jadi enak. Masjid tutup, iya. Demi maslahat. Buktinya pasar ditutup, mall tutup. Ini. Terus dibuka salatnya renggang. Ya, karena di semua tempat juga dibuka, aktivitasnya dibatasi harus renggang. Enak kajian fikih ini negara koyo ngono ku. Barang di Indonesia kajian fikih jadi repot. Masjid dia tutup, pasarnya rame. Sholatnya renggang pas ngumpul-ngumpul rapet. Jadi repot fikihnya. Pas Ramadan itu kan puncak-puncaknya Covid. Seru-seru nih Covid Ramadan yang dulu itu. Bukan puncak sih, seru-seru nih Covid. Masjid ditutup, pasar arepe sholat id rame. Aku takut nih bingung, gimana Ustaz? Boh, sedangkan tatkala kita merujuk ke para ulama-ulama di Saudi nggak menghadapi kasus kayak kita. Masjid tutup, pasar tutup, toko tutup. Yang boleh hanya yang jualan sembako, itu pun belinya online. Petugas disiapkan untuk antar ke rumah masing-masing. Kalau di Saudi, rumah sakit tutup, dokternya masuk. Setiap kali ada pasien sakit via telepon, dokternya datang ke rumah. Dan itu kebijakan langsung pemerintah. Jadi fikihnya enak, para ulama bahkan enak. Jadi gak ada masalah. Kenapa gak protes? Lah iya kebutuhan masyarakat dicukupi kok. Ya kok bisa protes. Indonesia lah pasar tutup. Iya, gak mati karena corona, mati karena kelaparan. Mati karena kelaparan. Tambah nemen. Tambah nemen. Alaikulin ikhwan. Alhamdulillah masa-masa itu telah berlalu dan gak usah diulang kajian fikihnya. Jadi ruwet. Jadi ruwet. Aku sing heran, masalah sekelas itu dijadikan patokan walak wal barok oleh sebagian ikhwan. Masya Allah, sing sholati renggang, mentahdir sing gak renggang, sing sholati gak renggang, mengatakan pengecut wong sing renggang, iku karo-karo nih goblok, karo-karo nih gak bener. Kajian fikih itu anteng, ayem, bahas dari semua sisi permasalahan, dibuat rumusan. Rumusan itu pun pilihannya jenengan. Nek ono konco sing beda ya monggo, ngono to. Nek masalah jamaah, pok melok takmiri renggang, melok orang renggang, takmiri rapet. Sampeyan wedi rapet salat ndek omah, repot mentok. Sampai ribut, astagfirullah. Yuk kaya ributnya masalah boykot Prancis saiki iki lho. Ini sing boykot jirine gak taat pemerintah, sing gak boykot jirine gak cinta Nabi. Lah karo-karo ini kan ora bener. Ini sing siji dadine khawarij, sing siji dadine munafik. Kan karo-karo ini gak bener. Ya boh karepmu. Ini karepmu. Ala kulit, ngomong, gini mau. Nah, sekarang masalah yang penting, Covid belum selesai, pandemi belum selesai. Meskipun alam sekitar kita pandemi menganggapnya selesai, ngono toh? Pasar ya wis normal, wong jagongan ya normal, warung kopi ya rame, masjid ya karek masker tok saiki yo, karek masker tok.
Awal-awal kami mendatangkan santri ke Al-Furqan, sebulan pertama itu kita kaupetati. Bareng ngono capek. Bareng ngono capek. Wis blas. Ada kalian sekarang kasusnya itu adalah kalau ada orang wafat di rumah sakit dan divonis COVID. Vonis COVID itu ada dua. Pertama, vonis yang masih rapid, belum sampai keluar PCR atau swab. Yang kedua, vonis benar-benar swab dan PCR. Rapid itu kan baru reaktif. Dalam artian orang sakit apapun kalau dites rapid pakai darah itu loh, itu mesti reaktif. Flu itu reaktif, kepala pusing reaktif, mencret reaktif. Ini reaktif. Reaktif ini pokoknya di dalam tubuhnya ada antibodi yang sedang bergerak karena ada penyakit. Sedang ada penyakit. Makanya reaktif. Lah, untuk menentukan ini reaktif jenis apa, masuk ke PCR, ke swab. Ini yang menentukan ini COVID atau tidak. Tapi kadang-kadang reaktif, PCR-nya belum keluar, mati. Dan ini sering terjadi. Orang sakit parah, memang wis sakit lama, di dalam omah gak tega, arep ke rumah sakit wedi, ngono to. Akhirnya tunggu parah nemen, gak tega, akhirnya di rumah sakit. Di rumah sakit dites rapid, yuk 120% reaktif, gak 100% tok, 200% reaktif, yakin nih. Terus di swab toh, padahal penyakitnya jelas itu kau maket biyen, di swab. Orang ada hasil sesuai mati, ada hasil sesuai mati. Ini yang paling rumit. Ini yang paling rumit. Karena dalam kondisi ini seharusnya dia itu mendapatkan hak sempurna sebagai jenazah muslim. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Kalau disolati dan dikuburkan, oke, masalahnya selesai, gak ada masalah. Pokoknya disolati dan dikuburkan. Titik masalahnya itu adalah pada titik yang pertama, dimandikan. Kalau itu jelas-jelas kasus kedua, yaitu jelas-jelas positif corona, maka gak dimandikan boleh, tapi ditayamumi. Ya, ditayamumi. Kenapa? Kaidahnya itu la dharara wa la dhirar. Kalau dimandikan itu memudaratkan apa? Yang mandikan. Kok ngerti sama dharara? Takon aku, takon dokter. Dalam kondisi semacam ini kan patokan kita dokter. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dokternya gak benar Ustaz. Bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab dokter di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan di Covid kan sangat ora Covid, delek duit. Anda bukan punya urusan. Urusan syar'inya kalau dia benar-benar Covid memang boleh gak dimandikan, tapi tayamum. Kemudian dikafani. Jadi kemudian dikafani. Dan ini aturan pemerintahnya begitu. Aturan pemerintahnya begitu. Adapun di lapangan gak dilakukan itu tanggung jawab masing-masing rumah sakit di akhirat nanti. Tanggung jawab masing-masing rumah sakit di akhirat nanti, dan itu tanggung jawab sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak terakhir seorang muslim gak dijalankan. Jadi gak dijalankan. Yani dan semacam itu. Ada banyak cerita yang mengerikan di balik ini. Di balik ini. Tapi cerita itu tidak bisa merubah fatwa. Fatwanya tetap semacam itu. Adapun kalau ada kesalahan lapangan, itu urusan masing-masing seorang dokter
rumah sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disolati, yani kemudian dikuburkan. Lah, masalah tinggal satu, yaitu bagaimana dengan sebagian kalangan. Di sebagian kalangan, sebagian daerah itu ada yang penguburannya itu kalau Covid khusus harus di pemakaman Covid. Kalau di Jakarta begitu. Muslim, kafir, Tionghoa, yani Konghucu, ini pokoknya Covid di situ. Nek wis keluar swab seminggu lagi, 4 hari lagi setelah kematian, keluar swab ternyata negatif, boleh dipindah. Ngono toh aturannya? Boleh dipindah. Nah, kalau memang semacam itu, berarti seminggu kemudian, 4 hari kemudian keluar, yani apa itu? Keterangan swabnya ternyata negatif, maka kuburan itu digali lagi, terus peti itu dipindah ke apa? Ke kuburan kaum muslimin, ke kuburan kaum muslimin. Kalau mampu untuk dibongkar petinya, dibongkar. Kalau enggak dan enggak merepotkan, enggak menyusahkan, ini wis seminggu wis bosok kabeh lar pindah-pindah, wis biarkan aja. Yang kemudian dibawa ke kuburan kaum muslimin. Sampai di situ kewajiban kita. Tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Kita hanya berharap semoga kasus ini sudah selesai. Yani karena ini ruwet masalah. Yani wabah-wabah masa lalu itu kan to'u. Yani apa itu? Pagebluk ngono ya. Yani malaria, mati. Isuk sakit sore mati, sore sakit malam mati ngono. Dulu cerita-cerita pada waktu dulu ini kan kayak gini. Ini jadi ruwet masalah. Ini jadi ruwet masalahnya. Allah a'lam. Nah, Allah a'lam. Insyaallah sebenarnya yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bismillah. Masih satu pertemuan lagi yang berkaitan dengan fikih jenazah. Masih ada 3 hadis tadi yang saya lihat. Ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Baru setelah itu, kalau sudah selesai kita berjenazah, kita menjadi praktek jenazah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.